Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa magang dari Program Studi Agroteknopreneur Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Saat ini kami sedang melaksanakan magang pada komoditas ternak unggas ayam broiler. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Aditira. Saya Muhammad Tarsanata Dipura. Saya Hesti Sri Utami. Saya Willy Saputra. Dan di sini kami akan memperlihatkan kegiatan magang kami selama di Daya Luhur Farm yang terletak di Cibiuk, Garut yang bermitra dengan Cairun Pokpan Indonesia. Selamat menyaksikan. Daya Luhur Farm berada pada ketinggian kurang lebih 625 mdpl dengan suhu lingkungan Kabupaten Garut berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada komoditas ayam broiler dengan populasi sebanyak 100.000 ekor yang dibagi menjadi 2 kandang. Masing-masing kandang mempunyai populasi sebanyak 50.000 ekor dalam 2 lantai kandang. Tipe kandang yang dipakai oleh perusahaan ini adalah kandang closed house. Sebelum memulai pemeliharaan, terlebih dahulu melakukan persiapan kandang. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pembersihan litter dengan mengumpulkan sisa sekam yang tertinggal lalu memasukkannya ke dalam karung. Kegiatan persiapan kandang berperan besar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ayam, karena akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan. Setelah dilakukan pembersihan litter, kegiatan selanjutnya yaitu pembersihan kandang. Kegiatan ini meliputi pembersihan alas atau lantai tempat sekam, pembersihan tirai, tempat pakan, dan peralatan yang digunakan sebelumnya. Alas kandang juga harus disemprot dengan air bertekanan tinggi yang airnya dicampur deterjen atau sabun. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah pengapuran. Pengapuran dilakukan bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang tersisa dari periode sebelumnya. Pada kandang closed house yang bertempat di Daya Luhur Farm, pengapuran menggunakan kapur aktif CaCO3 yang telah dilarutkan dengan air, kemudian disebar merata ke seluruh lantai kandang. Setelah dilakukan pengapuran, maka selanjutnya adalah penaburan litter. Litter berfungsi sebagai tempat tidur, penghangat, dan dapat mengurangi kelembaban dalam kandang. Litter berasal dari bahan yang dapat menyerap air, cepat kering, tidak berdebu, empuk, murah, dan mudah didapat. Litter yang digunakan pada kandang Daya Luhur Farm yaitu sekam tadi, di mana setiap lantai menggunakan sebanyak 480 karung. Untuk persiapan fase starter dilakukan penyekatan. Penyekatan pada persiapan kandang tidak menggunakan seluruh area kandang, melainkan hanya bagian tengah saja. Terdapat 2 sekat yang akan dipakai untuk area chicken DOC dengan persekatnya seluas 216 meter persegi yang dapat menampung sebanyak 12.500 ekor. Lalu dilanjut dengan persiapan BB chick feeder sebanyak 144 buah untuk setiap sekat. BB chick feeder ditempatkan dekat dengan tempat minum ayam. Kemudian adalah pemasangan blocking yang bertujuan agar ayam tidak terkena angin secara langsung pada saat fase starter. Setelah persiapan areal kandang, dilakukan pengecekan saluran air minum, yaitu flushing atau pembilasan dengan mengalirkan air selama kurang lebih 2 jam. Tujuannya yaitu untuk membersihkan kotoran yang tersisa di dalam pipa air. Kegiatan terakhir dari persiapan kandang adalah sterilisasi, yaitu fumigasi merupakan salah satu metode pengendalian hama menggunakan asap. Bahan yang digunakan adalah formalin dan KMNO4. Fumigasi dapat menghasilkan gas formaldehid yang terbentuk dari reaksi kimia yang berasal dari kedua senyawa tersebut. Sifat gas ini lebih efisien dan efektif membunuh bakteri dan jamur yang menjadi sumber penyakit. Setelah fumigasi, maka diperlukan penyemprotan disinfektan. Disinfektan bertujuan untuk membunuh kuman, bakteri, jamur, dan virus yang berada di dalam kandang sehingga dapat menekan angka mortalitas ayam saat kegiatan pemeliharaan berlangsung. Bahan yang digunakan adalah VVV dan air. Penyemprotan menggunakan knapsack elektrik dengan cara disemprotkan ke seluruh area kandang. Unsur yang digunakan untuk penyemprotan disinfektan dapat bermanfaat untuk mengurangi jumlah kemungkinan mikroorganisme di area dalam kandang. Pemberian pakan merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam melakukan kegiatan budidaya ayam broiler. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu persiapan tempat makan DOC berupa baby chick feeder. Baby chick feeder diletakkan saat sebelum chick in DOC.
Sebelum check-in DOC, pakan sudah dimasukkan atau disiapkan ke dalam baby chick feeder. Jenis pakan yang diberikan berupa pakan plain crumble. Pengontrolan suhu, cahaya, dan ventilasi udara sangat berperan penting pada kegiatan ini. Suhu ideal yang dibutuhkan untuk DOC adalah 34 derajat Celcius. Selain itu, kebutuhan akan oksigen pasti tidak ada hentinya. Heater akan dinyalakan sebelum check-in dengan tujuan kandang sudah dalam suhu yang sesuai dengan kebutuhan DOC. Dalam kegiatan check-in DOC dirapikan dengan dilakukan penyekatan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan sehat serta efisien maupun ekonomis bagi anak ayam. Pada masa brooding, ayam diberi gula lewat nipple drinker. Hal ini bertujuan untuk menyuplai sumber energi kimia yang mudah diserap. Fungsi lain dari pemberian air gula merah yaitu sebagai suplai energi pada saat keadaan ayam sakit dan kurang nafsu makan. Dalam kegiatan kontrol DOC, pembukaan terpal bertujuan untuk mengatur suhu ruangan kandang. Menggiring ayam bertujuan untuk mengatur kepadatan kandang sehingga ayam tidak sesak atau kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan ayam dapat maksimal. Adapun pembersihan nipple, adapun balik sekam. Membalikan sekam dilakukan setelah atau sebelum menggiring ayam dengan tujuan untuk menghindari penumpukan kotoran di atas litter dan mengatur kelembapan kandang. Pemberian pakan dilakukan pada saat kegiatan pengontrolan yaitu pagi dan sore hari. Untuk ayam mati dijadikan pakan ikan lele. Heater dinyalakan bertujuan untuk menjaga suhu ruangan. Setelah itu terpal ditutup kembali. Hari pertama pergantian baby chick feeder dilakukan pada saat ayam berumur 8 hari, yaitu dengan menurunkan satu auger bagian tengah bertujuan agar ayam beradaptasi dengan tempat pakan baru. Untuk pergantian keseluruhan dilakukan pada hari ke-14 yaitu dengan penurunan seluruh auger. Baby chick yang sudah tidak dipakai kemudian dibereskan untuk dibersihkan kembali dan dipakai untuk DOC periode berikutnya. Selain itu, pengecekan kecepatan angin bertujuan untuk memantau suhu dan sirkulasi udara di dalam kandang. Pada usia ke-13 sebagai pencegahan dari serangan virus Gumboro, vaksinasi yang dilakukan. Vaksin yang digunakan yaitu IBD Live. Ada penggunaan obat herbal dan probiotik, diantaranya kunyit, serai, kencur, bawang putih, baitril, dan rogeca. Adapun kegiatan nekropsi dengan tujuan pengecekan kondisi kesehatan ayam. Nekropsi merupakan kegiatan pembedahan terhadap ayam hidup, ayam sakit, bangkai ayam yang dilakukan untuk memeriksa kesehatan dan melakukan pengecekan kemungkinan adanya epidemi penyakit yang sedang terjadi dalam kandang. Sampel diambil dari bangkai DOC dan DOC yang sakit. Lalu kegiatan penyortiran dilakukan juga pada saat malam hari. Kegiatan penyortiran ini bertujuan untuk meratakan bobot ayam secara merata. Setelah dilakukan penyortiran, maka harus dilakukan penyekatan yang berguna untuk mengatur kepadatan kandang. Saat di fase finisher, pakan yang digunakan adalah S12G yang berjenis pellet dan sudah tidak menggunakan baby chick feeder lagi. Lalu tata laksana pada pemeliharaan ayam di fase finisher ada tabur sekam. Tabur sekam ini bertujuan untuk menghindari penumpukan. Sebelum dilakukan pemanenan, siapkan tali untuk mengikat kaki ayam untuk mempermudah proses saat penimbangan.
Lalu dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa bobot ayam sebelum dilakukan pemanenan. Pemanenan biasanya dilakukan secara bertahap. Sebelum panen raya dilakukan dulu penjarangan pada ayam umur 24-30 hari. Penjarangan ini dilakukan dengan maksud efisiensi kepadatan kandang. Bobot ayam yang diambil saat penjarangan rata-rata berkisar 1,3 kg. Ayam hasil penjarangan ini langsung diambil oleh mitra perusahaan yang merupakan bagian pengolahan. Setelah penjarangan, tetap rutin dilakukan penyemprotan disinfektan tiap 3 hari sekali. Juga dilakukan penyortiran untuk mengelompokkan ayam sesuai dengan bobot rata-rata dan memisahkan ayam yang sakit dan yang mati. Pada masa panen raya, bobot ayam berkisar antara 1,6 sampai 3,4 kg. Bahkan beberapa mencapai 3,8 kg dikarenakan waktu pemanenan yang terlambat disebabkan oleh pasok pasar yang penuh. Setelah panen raya beres, maka yang selanjutnya dilakukan yaitu membersihkan sisa pakan, menaikkan auger, melepas lampu, dan membereskan sisa karung pakan ke gudang. Sekian cuplikan magang dari kami. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum. Goodbye.